Jadi kalau bicara tentang laporan keuangan, semua tuh pada kayak, wah ini apa namanya, rocket science banget nih, keren banget bisa baca ini. Tapi teman-teman, sebenarnya laporan keuangan adalah part yang paling kecil. Bukan paling kecil, saya bukan mengatakan ini tidak penting. Ini penting, cuma teman-teman harus melihat dari sini juga. Yang pertama, kondisi terbesar kita makroekonomi bagaimana. Baru dari sini kita bisa melihat secara sektoral analysis, sektor apa yang diuntungkan, sektor apa yang dirugikan dengan kondisi saat ini, baru kemudian turun, oh bisnis model apa yang lebih diuntungkan lagi. Dari sini kita baru sortir perusahaan-perusahaannya dan kita lihat manajemen perusahaan bagus, oh kualitas. Di sini bicara tentang kualitas. Ini perusahaannya inovatif, baru setelah kita sortir perusahaan dari bisnis modelnya, kita lihat angkanya. Jangan terbalik, banyak sekali orang terbalik. Itu bahkan yang numbers ini pun juga ada urutannya ya. Numbers, saya kasih urutannya di sini nih. Numbers itu bicara tentang apa dulu? Yang pertama, oh kita lihat kasnya dulu, terus kemudian kita lihat ya ini neracanya kita lihat dulu ya, terus kemudian kita lihat cash flow-nya, kemudian kita lihat laba dan ruginya. Nah, di sini profitabilitas pertumbuhan perusahaan bagaimana dari revenue-nya, baru terakhir kita lihat valuasinya. Valuasi ini bicara tentang timing untuk masuk dalam berinvestasi. Nah, banyak jadi perhatikan nih, ini bicara tentang valuasi, ini urutannya analisis ini paling bawah loh teman-teman. Banyak orang yang langsung berpikir value investing, simpel banget mikirnya. Tinggal cari sortir perusahaan yang valuasinya paling murah, PBV-nya paling murah, PER paling murah, PEG paling murah, tanpa memperhatikan yang di atas-atasnya. Hasilnya apa? Dia akan terjebak pada yang namanya value trap. Value trap itu artinya apa? Perusahaannya memang valuasinya murah, tapi nggak naik-naik. Karena apa? Karena nggak laku. Jadi murah. Nah, itu tadi teman-teman ya. Sekarang kita mulai belajar untuk laporan keuangan ini. Dirilis tiap 3 bulan sekali ya, biasanya kalau Januari sampai Maret itu rilisnya sekitar April, dan seterusnya. April, Mei, Juni rilisnya Juli, Agustus, September rilisnya Oktober, Oktober, November, Desember rilisnya Januari, kayak gitu. Januari sih ya, di bulan Januari gitu. Dan kalau untuk laporan keuangan yang data per kuartal, itu harus disetahunkan. Misalkan kuartal 1 disetahunkan itu bisa dengan cara dikali 4. Terus kemudian kalau laporan keuangan kuartal 2 ya berarti dikali 2 dan seterusnya. Nah, data per kuartal saat ini kalau kita ngelihat laporan keuangan kuartal 1 nggak boleh dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 4 di tahun sebelumnya. Jadi misalkan kita lihat, oh ini kuartal 2, jangan hanya dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2020. Teman-teman harus bandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Jadi kalau Q2 bandingkan dengan Q2 juga tahun sebelumnya ya, supaya adil lah, supaya seimbang gitu. Nah, kemudian kalau bisa itu jangan cuma lihat satu tahun aja. Jadi teman-teman kalau misalkan download laporan keuangan dari idx.com.id, teman-teman akan dapat kayak gini, ini saya print ya, HMSP. Ini banyak yang memperhatikan tahun ini dan tahun kemarin ya, tahun ini dan tahun kemarin. Jadi satu periode. Nah, jangan kayak gitu. Kita mesti compare 5 tahun. Gimana dong caranya compare 5 tahun? Masa kita ini pasang semua laporan keuangan ini taruh di sini? Enggak, caranya adalah dengan kita memfilternya dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Oke, laporan keuangan ada 4 macam. Ya, yang pertama adalah secara susunannya neraca, laba rugi, cash flow, dan perubahan ekuitas. Nah, ternyata setiap laporan keuangan ini saling berhubungan atau saling terkait satu dengan yang lain. Saya mau sembunyikan ini di mana? Oke, ya. Jadi ini neraca. Neraca ini seperti sebagai sebuah potret dari semua laporan keuangan yang lainnya. Nah, di dalam neraca, Anda perhatikan dulu yang neraca ya, yang lain-lainnya tolong dicuekin dulu, oke? Jadi di dalam neraca ini ada yang namanya aset
lancar dan aset tetap. Nanti saya akan jelaskan apa itu aset lancar dan aset tetap. Salah satu yang merupakan aset lancar ya adalah kas yang cepat diuangkan dan setara kas. Nah, kemudian di sini ada yang namanya liabilitas, di sini ada yang namanya ekuitas. Liabilitas itu hutang, ekuitas tuh modal. Nah, bicara tentang aset di sini, ini seringkali juga disebut dengan aktiva ya. Nah, teman-teman, liabilitas ini ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Kemudian di total, ekuitas ini macam-macam dapatnya dari modal saham dan seterusnya lain-lain, ini di total juga dan juga dari satu saldo laba atau laba ditahan. Oke, sekarang saya kasih lihat dulu tentang laporan yang berikutnya adalah laporan laba rugi. Ya, laba rugi ya, pokoknya keuntungan kerugian semuanya. Nah, kemudian di sini ada laporan perubahan ekuitas. Saldo laba ditahan berapa, yang dijadiin dividen berapa, intinya terus ujung-ujungnya tuh ekuitasnya jadi berapa. Oke, sekarang teman-teman perhatikan, dari laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas ini saling berhubungan. Jadi semua laba rugi yang tertulis di sini net profitnya, oh di sini akan tertulis di laporan perubahan ekuitas. Dan setelah ditotal-total, oh ternyata setelah dikurangin dengan pembagian dividen, dikurangin dengan ini, ada penambahan dari modal di setor dan lain-lain, ini ternyata dapat modal akhir berapa, dilempar ke sini. Modal akhirnya berapa? Oh, ternyata angkanya sama di sini. Kemudian demikian pula dengan laporan arus kas. Laporan arus kas ini cash flow ya, ini macam-macam, di sini ada, nanti saya jelasin. Kas akhirnya ini nanti tertera di sini, di neraca. Jadi sebenarnya yang paling penting diperhatikan itu yang pertama neraca atau balance sheet. Jangan Anda lihat laba rugi aja ya. Jadi oke, sekarang kita akan lihat untuk neraca. Nah, neraca atau balance sheet ini sebelah kiri aset, sebelah kanan liabilitas, dan ekuitas. Ini jumlahnya kiri dan kanan harus sama. Kenapa namanya neraca? Harus seimbang kiri dan kanan. Nah, apa saja yang termasuk dengan aset lancar? Apa saja yang termasuk dengan aset tetap? Nah, aset lancar itu adalah aset yang cepat diuangkan, yaitu kas dan setara kas, piutang, kemudian perlengkapan, beban dibayar di muka, contohnya udah bayar pajak duluan, terus kemudian kasih uang muka dan seterusnya ya, meskipun uang itu udah nggak ada, tapi itu jadi aset kita, aset perusahaan gitu. Misalkan udah bayar sewa 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 ruko gitu, atau sewa gudang 1 tahun. Nah 1 tahun ini udah jadi aset juga gitu, dibayar di depan. Nah, kemudian manufaktur bahan baku ya, bahan baku, terus kemudian persediaan barang setengah jadi dan barang jadi. Nah, ini yang sifatnya lancar itu artinya di bawah 1 tahun. Nah, sedangkan kalau yang tidak lancar, aset tetap ini contohnya adalah pajak dibayar di muka, tapi yang untuk lebih dari 1 tahun. Terus kemudian tanah, gedung, kendaraan, peralatan. Nah, ada pula di sini yang disebut aset tidak lancar. Ini ada aset investasi, contohnya investasi di saham, obligasi, dan seterusnya. Nah, aset tidak berwujud, contohnya nama baik, kemudian franchise, hak paten, merek dagang, ini nggak kelihatan. Tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman dengar kata Aqua, wah ini merek air minum nomor 1 misalkan di Indonesia. Misalkan saya bilang lagi deterjen, apa mungkin Anda muncul yang pertama pop up di kepala Anda apa? Oh misalkan Rinso atau apa? Nah itu namanya sebuah keunggulan buat perusahaan tersebut, itu bisa jadi aset juga ya. Jadi aset lancar dan tidak lancar ditulis di sini. Kemudian yang berikutnya liabilitas atau hutang ya. Hutang itu ada macam-macam. Oke, ini contoh, ini aku kasih lihat dulu ya. Ini wujudnya sih laporan keuangan. Ini Mayora tahun 2019. Ini teman-teman perhatikan nih. Laporan keuangan full year, FY itu full year. Kalau Q itu kuartal. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini 2019 dan 2018 asetnya naik. Oh, bagus ya. Asetnya naik bagus. Oke, terus sekarang kita lihat di sini. Aset lancar ini dapat dari mana aja? Nih, ini kasnya naik ya. Terus kemudian
Ini dapat pihak berelasi. Pihak berelasi itu apa sih? Nah, teman-teman kalau bingung ini pihak berelasi apa, teman-teman bisa klik di sini. Jadi bisa didapat di idx.co.id untuk laporan keuangan ini ya. Nah, idx.co.id ini uang muka pembelian aset tetap. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, uang muka juga bisa jadi aset gitu. Misalkan beli tanah itu bayar uang mukanya, ini jadi aset juga. Nah, ini cash is the king, diperhatikan aset lancar. Ini yang pertama adalah perusahaan ini fokusnya kan tadi kayak gini, kegedean aset, kurangan cash. Ini berbahaya ya. Oke. Ada nggak perusahaan yang asetnya kecil tapi cashnya gede? Banyak sekarang perusahaan jasa, perusahaan di bidang IT ya, itu jadi kayaknya asetnya kecil gitu, tapi ya dia punya ini gede. Nah, teman-teman perhatikan, ini apa ya? Oh, liabilitas. Ya, liabilitas tuh utang. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Nah, teman-teman bisa lihat, oh ini utang usaha dan seterusnya, utang pajak ini semuanya yang di bawah 1 tahun. Ya, kalau jatuh temponya. Nah, ada yang menarik adalah utang jangka panjang, kalau jatuh temponya di bawah 1 tahun, dia masuk jangka pendek juga. Kalau utang jangka panjang, jatuh temponya lebih dari 1 tahun, masuk jangka panjang di sini. Ini utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Oke, di total di sini. Mungkin teman-teman bingung ya, ada bingung nggak, kok ini rumusnya adalah harta atau nama lainnya aset atau aktiva. Harta itu adalah utang ditambah modal. Utang kok dibilang harta sih? Ya, karena Anda sudah menukarkannya dengan sesuatu yang bisa Anda gunakan untuk menjadi lebih produktif gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini liabilitasnya, kemudian ini ekuitas, modal. Modal itu terdiri dari apa aja, modal disetor dan sebagainya, ini jumlah ekuitasnya ya. Jadi ini modal dasarnya, modal pertama kali, misalkan pertama kali bikin perusahaan berapa, nah ini taruhin modal di sini, kemudian ada tambahan modal lagi, ini saldo laba dari tahun sebelumnya, nah ini ditulis di sini. Ini nanti terhubung dengan laporan perubahan ekuitas di sini ya. Nah, ini jumlah liabilitas dan ekuitas. Menarik teman-teman. Perhatikan, angkanya jumlah liabilitas dan ekuitas harus sama dengan jumlah dari aset. Nih, ini hijau ya. Jumlah aset sama dengan jumlah dari liabilitas dan ekuitas. Oke, kemudian kita mulai masuk ke laporan laba rugi. Perusahaan dagang ada sedikit perbedaan dengan perusahaan jasa. Perbedaannya ada pada di sini. Nah, kalau perusahaan dagang ini penjualan dikurangin dengan beban pokok penjualan COGS, biaya-biaya untuk menghasilkan satu produk. Misalkan ini pulpen, untuk menghasilkan satu pulpen ini berapa gitu. Jadi misalkan beli dari supplier berapa, nah itu yang disebut juga dengan COGS, beban pokok penjualan. Kemudian ini menghasilkan laba bruto dikurangin beban usaha. Nah, beban usaha ini operating expense banyak ya. Contohnya salah satunya adalah gaji karyawan, kemudian menghasilkan laba usaha operating profit. Kemudian beban yang lain-lain, ya penghasilan dan beban lain-lain, laba sebelum pajak dan seterusnya. Nanti kita lihat aja contohnya, baru masuk ke laba atau neto ya, penghasilan komprehensif neto. Ini nanti kita akan kasih lihat ya apa ini ya. Komprehensif lain ini yang perlu kita lihat footnote-nya, karena banyak sekali beberapa perusahaan itu mencoba untuk ngakalin laporan keuangannya dengan di sini nih. Oke, bedanya apa sama perusahaan jasa? Perusahaan jasa di sini nggak ada COGS. Oke ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini adalah laporan keuangan. Teman-teman, ini kalau ngelihat angka langsung kayak ini ya. Mungkin beberapa orang nggak suka numbers. Dulu saya juga kayak gitu, tapi belakangan setelah seiring dengan berjalannya waktu, saya tahu arti dari ini, saya tahu arti-artinya, saya jadi seneng gitu. Dan senangnya apa? Karena bermanfaat. Saya ada perusahaan, ada bisnis yang lain, itu juga, ternyata bisa saya terapkan di situ. Oke ya, sekarang ini laporan laba rugi. Yang terpenting, teman-teman lihat dari laporan laba rugi ini adalah laba usaha. Ya, ini penting banget, kenapa saya bintangin. Dilihat di sini adalah laba usaha. Kenapa? Karena operating profit, laba usaha atau operating profit, profit from operations ini merupakan mencerminkan benar-benar keuntungan dari
kegiatan usaha dan penjualan. Nah, ini beban pokok penjualan laba bruto ini baru dari penjualan aja, ya kan? Kemudian ini beban penjualan, beban umum administrasi, jumlah beban usaha dan operasional lainnya, ini dapat keuntungan segini. Nah, baru yang lainnya nih ya, ini kalau ada penghasilan lain-lain, laba rugi dari selisih kurs, penghasilan bunga, keuntungan penjualan aset tetap, apalagi ini mah nggak usah dianggap gitu, karena bukan sesuatu prestasi buat perusahaan tersebut. Jadi yang merupakan kemampuan dia bekerja, company ini berjalan adalah di sini, laba usaha, profit from operations. Terus kemudian perhatikan di sini, laba sebelum pajak, dan seterusnya. Ini setelah itu ada pajak ya, dan kemudian ini laba tahun berjalan. Nah, laba tahun berjalan atau laba dari perusahaan ini di akhir tahun 2019 dibandingin tahun 2018, ini tetap harus diperhatikan teman-teman. Kalau untung dari sini tapi rugi dari sini, ya gimana juga gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mau lihat kemampuan perusahaan ini bekerja gimana, laba usaha. Ini laba usahanya naik, Mayora. Kemudian ini di sini laba tahun berjalannya ini juga naik ya. Berarti oke, cukup oke. Nah, ini yang perlu aku kasih perhatian buat teman-teman ya. Teman-teman perlu perhatikan penghasilan atau rugi komprehensif lain. Hati-hati dengan yang namanya komprehensif ini harus dilihat di sini, di footnote-nya. Tahun 2018 itu yang bikin laporan keuangan Garuda Indonesia itu ada bikin di sini seakan-akan dia mendapatkan keuntungan besar, padahal enggak gitu. Nah, ini sampai auditornya sampai kena sanksi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani gitu. Jadi ini kok Menteri Keuangan atau Menteri BUMN saya lupa, pokoknya waktu itu kena sanksi gitu. Jadi ketahuan bikinnya ngaco itu terus kemudian kena sanksi. Jadi ini yang perlu diperhatikan dengan detail. Nah, mungkin kalau udah ukuran kayak Warren Buffett ya, mau beli perusahaannya bukan cuma beli dikit-dikit, itu mau beli satu perusahaan penuh, oh harus dibaca sampai ke footnote-nya gitu. Jadi sebenarnya tergantung kembali lagi seberapa besar uang yang Anda mau masukkan di situ. Oke ya. Dan Warren Buffett pun juga ngelihat dari bisnis model itu sebenarnya. Oke, kita lihat ke bawah, terus ini ada yang namanya laba per lembar saham atau earnings per share. Ini adalah laba per saham laba perusahaan bersih yang sudah dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, ini adalah gambaran kalau laba perusahaan dibagiin ke seluruh investor di bursa efek gitu ya, investor yang pegang saham publiknya dia. Kalau yang dibagikan namanya dividen. Ya, laporan perubahan ekuitas, apa saja yang menambah, apa saja yang mengurangi. Ini ada yang menambah, ada yang mengurangi. Nah, kalau ini di total nanti akan jadi saldo laba. Yang menambah adalah saldo dari periode sebelumnya, laba bersih, penambahan setoran modal, penghasilan komprehensif. Terus kemudian yang mengurangi penting banget yang namanya arus kas dari aktivitas. Cash flow ya, jadi yang terbagi jadi 3. Ada operational cash flow, operational activities, kemudian cash flow dari kegiatan investasi dan pendanaan. Operasional itu artinya ya operasional, kegiatan sehari-hari, pajak, dan lain-lain sebagainya. Kemudian investasi ini jual beli, investasi, return, dan jual beli aset tetap. Pendanaan, obligasi, treasury, buyback saham, kemudian utang bank. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini arus kas dan setara kas akhir tahun, inilah yang tertera pada neraca. Ya, ini yang tertera pada neraca di sini. Angkanya sama kayak ini, nih. 2982 sekian-sekian. Tidak, di sini nih. Jadi teman-teman sebenarnya lihat neraca aja udah bisa mencakup lihat semuanya. Nah, ini teman-teman lihat di sini, saya akan cepat aja ya sebelum teman-teman ngantuk. Oke, ini dapat dari mana aja? Ini ada yang dari aktivitas operasi, ini investasi dan pendanaan. Kalau mau detail lihat di footnotes-nya.